Jadi banyak orang Kristen mengenal Islam bukan dari Islam yang benar. 10 tahun saya belajar Islam, tidak ada satupun saya dapatkan kesalahan Islam. Ingat ya, tidak ada saya dapat satu kesalahan Islam. Kalau orang Islam yang salah banyak. Banyak. Kalau orang Islam yang salah banyak. Tetapi kalau ajaran Islam tidak ada saya dapatkan satupun kesalahan dalam Islam ketika saya belajar Islam sampai hari ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih belajar Islam sampai hari ini, masih mulazamah kepada beberapa ustaz. Untuk apa? Karena dalam Islam itu ilmu itu akan menjadi sarana kita untuk beramal. Ilmu. Karena kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita melakukan suatu amalan tanpa ilmu? Nah, disinilah letak kesesatan orang-orang kafir. Mereka beramal tanpa ilmu. Nah, ini kesesatan mereka. Tapi ketika disampaikan, saya sepakat tadi kata ustadznya, kamu harus masuk Kristen dulu. Tapi kalau dia berani sampaikan kepada saya, kamu harus masuk Kristen dulu, saya mau sampaikan, kamu harus waras dulu baru ajak saya masuk Kristen. Ya, makanya sebetulnya kami di sini hanya ingin meluruskan pemahaman mereka dan kembali mewaraskan otak mereka. Kita ingin mewaraskan cara berpikir mereka. Agar apa? Agar cara berpikir mereka tidak seperti cara berpikirnya hewan. Tahu hewan, Pak? Hewan pekerjaannya apa? Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Beda kita umat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Ini luar biasanya Islam. Kita diperintahkan untuk beribadah. Nah, ini sebetulnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya dikasih waktu jam berapa? 1 jam ya. Kalau gitu saya harus duduk, Bu. Kram saya punya kaki ini. Mulai berasa kesemutan. Sebentar. Maklum Ustaz, orangnya kecil jadi enggak mampu menyangga kakinya. Daripada bom-bom. Enggak bisa jalan dia, Pak. Enggak bisa jalan kalau bom-bom. Astagfirullah. Ya, baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya memeluk Islam atau masuk Islam, itu luar biasa. Tantangan kita untuk menjadi seorang Islam itu luar biasa. Makanya di belakang saya ini ada sebuah banner yang bertuliskan Hari Mu'alaf cerdas dan mandiri. Jadi ingin saya memotivasi kepada teman-teman para mu'alaf. Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman seperti ini. Ada satu pelajaran akidah yang sangat kuat yang diberikan oleh istri saya ketika saya meninggalkan agama Kristen. Saya meninggalkan agama Kristen itu diusir pada hari Sabtu malam, kurang lebih saya meninggalkan rumah itu jam 8 malam dengan uang 5.000 rupiah di tangan. 5.000 rupiah saya meninggalkan agama Kristen, diusir oleh baju di badan saya bawa istri dan anak saya. Ada satu pelajaran akidah yang betul-betul luar biasa yang ditanamkan istri saya kepada saya ketika kami meninggalkan agama Kristen. Saya panggil istri saya ketika sudah diusir, saya panggil di kamar. Saya bilang, kamu sudah bulatkan niatmu untuk mengikuti saya, orang miskin. Saya bilang, kita nggak justru diusir kita ini. Saya nggak bawa ada uang, 5.000 uang di tangan saya. Apa kata istri saya? Kalau kotoran manusia, kita punya kotoran ini, Allah buatkan lewat manusia, lewat otak manusia, sepitengnya, tempatnya, agar dia tidak mengganggu orang lain, baunya, keadaannya. Tidak mungkin kita yang berhijrah karena Allah tidak akan tempatkan di tempat yang baik-baik. Itu sebuah pelajaran akidah. Itu kata istri saya. Makanya saya kuat, saya sampaikan, ayo kita tinggalkan rumah ini, kita tinggalkan kesesatan ini. Makanya salah satu saksi yang saya bawa hari ini, beliau adalah guru saya, luar biasa pendampingan beliau kepada saya. Ketika beliau mensyahadatkan saya banyak bertanya ke beliau, banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Sehingga lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bagaimana kita akan menjadi seorang mu'alaf yang cerdas dan mandiri. Yang pertama, mudah-mudahan ini bukan menjadi kesombongan bagi saya ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak menjadi kesombongan bagi saya pribadi. Ini hanya motivasi dengan izin Allah, bukan karena hebat dan kuatnya saya dalam iman, bukan.
Tetapi dengan izin Allah, setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu saya 1 waktu pun. Jika ingin kita menjadi seorang muslim yang kafah dan cerdas, yang pertama jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama setelah kita syahadat, apa kata Allah? Apa perintahnya? Sholat. Kita belum disuruh untuk berzakat, tidak disuruh untuk berpuasa, dan tidak disuruh dulu untuk berhaji. Tapi sholat ini, Masya Allah. Makanya salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan bentuk bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad, dan rasa cinta kita kepada Nabi adalah bagaimana, bukan cuma sekadar bersalawat, bukan, tetapi bagaimana kita mengikuti setiap jengkal sunnah beliau. Bagaimana kita mengingat perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diberangkatkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Bahkan Rasulullah tawar-menawar dengan Rob kita. Dari 50 waktu sampai 5 waktu. Perjuangan Nabi itu kita, Masya Allah. Nah makanya saya sepakat, kata Ustaz Asad Latif, kalau kita bersedekah boleh kita sambil joget-joget, tetapi perhatikan sholat kita, Masya Allah. Kalau sholat itu kita diminta untuk khusyuk. Luar biasanya Islam. Gak boleh kita lirik kanan lirik kiri. Nah beda dulu, saya ketika masuk sholat Jumat pertama, karena saya sholat pertama Jumat itu berjamaah, saya kaget ketika saya sholat, ternyata nggak boleh lirik kanan lirik kiri. Dulu kalau saya masih di gereja boleh lirik kanan lirik kiri, megang-megang malah boleh dulu. Jadi saya, Masya Allah, begitu khusyuknya kita ketika kita ibadah. Nah inilah salah satu bentuk kita sebagai umat Islam. Ketika kita sudah bersahadat, maka konsekuensinya itu yang harus kita pegang, bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu 1 waktu pun. Karena kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, yang membedakan antara kita dan orang-orang kafir itu adalah sholat. Makanya perhatikan ya teman-teman kaum muslimin, perhatikan. Orang Kristen ada yang berpuasa, ada. Orang Kristen ada yang memakai jilbab. Kalau sedekah nggak usah ngomong, mereka miliaran kalau sedekah, nggak perlu diragukan. Tetapi ketika disampaikan sujud untuk menempelkan jidatnya ke tanah, nggak mau mereka, nggak bakal mau. Sebagaimana iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Maka karakter itulah yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, tidak mau bersujud kepada Allah. Padahal Yesus sendiri sujud. Nah inilah bedanya kita sama mereka. Kita adalah pengikut Nabi, mengikuti segala apa yang disunahkan olehnya, mengikuti segala perintah Allah. Kalau mereka mengikuti segala perintah manusia yang mereka tuhankan. Dan sampai hari ini cita-cita atau angan-angan mereka untuk menjadikan anak manusia sebagai Tuhan masih dalam tahap angan-angan. Ya, karena terus kita kanter itu, terus kita sampaikan, terus kita dengungkan kepada mereka, jangan pernah mentuhankan anak manusia. Jangan. Makanya Masya Allah tuh, luar biasa perjuangan gurunda kita ini, Bang Zuma. Saya melihat beliau, saya belum lama mengenal beliau, baru kurang lebih 3-4 bulanan saya kenal beliau. Tapi rasanya saya kayak sudah bertahun-tahun. Itulah Islam. Nah makanya tugas kita sebagai kaum muslimin adalah belajar. Saya sepakat ini dengan tema kita di belakang. Karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Innal mu'min la yasbah min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Seorang mukmin, kata Nabi, tidak boleh dia merasa puas dari setiap kebaikan yang dia dapatkan. Apa kebaikan itu? Salah satunya thalabul ilmi, menuntut ilmu, sebuah kebaikan. Jangan pernah kita merasa bosan. Sampai kapan? Hatta yakuna muntahahu al-jannah, sampai kita bertemu dengan Rabb kita. Artinya sampai kita mati. Itu tugas kita sebagai seorang mu'alaf. Apalagi kita begitu jauh ketertinggalan kita dengan saudara-saudara kita, maka kita kejar ketertinggalan itu. Jangan berhenti, jangan berhenti. Kita kejar ketertinggalan kita. Dan saya sepakat ini, saya dengan teman-teman yang ada di Makassar juga Arimatea, mudah-mudahan ke depannya kami ingin melakukan sebuah pergerakan-pergerakan yang dimana kami akan membina secara intens atau secara baik para mu'alaf-mu'alaf ini yang akan kita siapkan mereka untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid, untuk menjadi pejuang-pejuang agama Allah, untuk membentengi akidah saudara-saudara kita dari pemurtadan,
Saya kemarin sempat roadshow ke beberapa wilayah. Kalau Pulau Jawa kemarin dari Banten saya roadshow sampai di Jawa Timur, kemudian Sulawesi, kemudian ke Bima. Ada salah satu tema itu yang betul-betul menggelitik para asatid kita, di mana saya membongkar strategi misionaris dalam memurtadkan orang-orang Islam. Kemarin ketika saya jalan bersama Ustadz Jumsar itu betul-betul penampakannya di Makassar ini sudah mulai sangat nampak. Sehingga satu kewajiban bagi kami, termasuk apologet Islam hari ini yang didirikan oleh Bang Suma, itu salah satu kewajiban kami adalah mengkanter pergerakan mereka. Karena kalau tidak seperti itu, jangan pernah berpikir, oh mereka baik-baik saja. Tidak. Justru mereka bergerak di bawah tanah, ingin menghancurkan Islam. Makanya saya selalu sampaikan kepada mereka, kami umat Islam tidak perlu Anda ragukan tentang NKRI kami, nggak perlu Anda takutkan tentang bagaimana kecintaan kami kepada negara Republik Indonesia. Karena yang mengusir penjajah adalah kaum muslimin, dan kami tidak mengikuti agama penjajah. Justru yang perlu diwaspadai orang-orang yang mengikuti agama penjajah. Itu yang harus diwaspadai. Ngapain waspadai kami? Nah, kami memperjuangkan NKRI. Nggak mungkin kami akan menjual NKRI. Bagi kami NKRI harga mati. Yang perlu diwaspadai, ketika kami mengusir penjajah, ketika penjajah kabur, ada orang yang ikut agama penjajah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Dan mulai hari ini pergerakan mereka luar biasa. Saya ketika jalan di Jawa, saya mendapatkan satu fakta, data dan fakta. Itu luar biasa pergerakan para misionaris. Luar biasa. Sehingga kami tergerak hati kami untuk melakukan sebuah pergerakan, baik di media sosial, karena sesuai survei yang kami miliki, pemurtadan yang paling rawan dan paling banyak itu terjadi di media sosial. Kemudian terjadi di sekolah-sekolah, rumah sakit, perusahaan. Ini fakta. Sekolah nomor 2. Sekolah itu menjadi nomor 2 tempat terjadinya pemurtadan. Kemudian rumah sakit dan perusahaan-perusahaan. Nah, ini hari ini sebetulnya hadirnya kami di sini bukan semata-mata kami ingin menunjukkan bahwa kami enggak seperti itu. Tetapi kami betul-betul ingin agar umat Islam ini terbentengi akidahnya, selamat dari siksa api neraka. Karena ini salah satu perintah Allah dalam surat At-Tahrim 66 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin, ayo kita bersama-sama membentengi akidah saudara-saudara kita. Karena itu merupakan kewajiban kita bersama. Lihat tetangga kita, samping kiri kanan kita, jangan sampai ada pergerakan-pergerakan yang itu bisa mengantar mereka pada kesesatan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sedikit. Kita berbagi waktu karena ada beberapa asatid kita juga yang akan menyampaikan beberapa tausiahnya, dan mungkin besok kita akan lanjutkan lagi acaranya ya Gunurunda ya. Ya insya Allah kita mungkin kalau misalnya besok saya diberikan kesempatan lagi, besok saya akan lanjutkan. Hari ini saya sebetulnya Ustaz belum terlalu fit. Tadi tidur saya belum cukup. Ya, ngantuk saya luar biasa banget, capek saya luar biasa karena gantian dengan Gurunda saya bawa mobil. Jadi ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Salah satu pesan saya kepada para mu'alaf yang hari ini ada di sini, ayo kita bergandengan tangan. Ya, mulai saat ini kita terus menuntut ilmu, terus kumpulkan harta-harta terbaik kita. Jangan kita seperti ini saja. Tapi bagaimana kita para mu'alaf ini seperti ini dan seperti ini. Ayo, kita bergandengan tangan. Ya, kita kerahkan seluruh tenaga dan harta kita. Karena Allah akan ganti semuanya. Dan ingat, ini selalu saya sampaikan kepada saudara-saudara dimanapun saya, ketika saya menyampaikan suatu ceramah, saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara saya, ingat saudara-saudaraku, salah satu musibah terbesar seorang mukmin bukan ketika hartanya atau uang di ATM-nya miliaran atau triliunan rupiah raib. Bukan itu. Bukan ketika uang di ATM-nya tiba-tiba hilang, ada ratusan triliun hilang. Bukan ketika ada mobilnya berjejer 10 di situ, tiba-tiba mobilnya hilang, dicuri orang. Bukan itu musibah. Tetapi musibah seorang mukmin terbesar itu ketika iman dan Islamnya hilang, itu musibah.
Karena ketika harta kita hilang, uang kita hilang, mobil kita hilang, insya Allah diganti sama Allah. Tetapi ketika iman kita hilang, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam. Ketika iman dan Islam kita hilang, maka tempat kembali kita adalah neraka jahanam. Allah tidak ganti iman kita. Nah, kemudian bagaimana kita berupaya gunakan harta-harta terbaik kita untuk agama Allah. Enggak usah takut-takut. Ini Masya Allah ya, gurunda kita ini Bang Zuma luar biasa. Betul-betul hartanya dihabiskan, dipakai. Kita lihat bagaimana dulu para sahabat, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, hartanya itu habis. Kita lihat bagaimana Abu Bakar ketika perang dan Nabi menyampaikan siapa yang mau berinfak untuk memfasilitasi perang ini. Datang Umar dengan separuh hartanya, datang Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Nah, itu yang harus kita lakukan hari ini. Dan kemudian yang terakhir, ketika kita sadari bahwa tanggal 25 Desember ini adalah hari mu'alaf, ini adalah satu bentuk perlawanan kita. Bentuk perlawanan kita terhadap akidah kita sebelumnya. Yang dimana kita meyakini bahwa tanggal 25 Desember ini adalah hari kelahiran Tuhan. Itu yang kita yakini dulu. Maka tinggalkan segala bentuk keyakinan akidah-akidah buruk yang telah kita lakukan dulu, maka masuklah Islam secara kafah. Ini salah satu bentuk perlawanan kita. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kekeliruan yang tidak berdalil. Sehingga tanggal 25 Desember ini ketika kemarin Ustadz Jumsar mengatakan kepada saya, Ustadz, kita hari ini akan membuat suatu acara lagi yang kata beliau ini sebetulnya sudah berjalan 9 tahun dan ini dilaksanakan keempat kali hari mu'alaf sedunia, dan saya sepakat dilakukan pada tanggal 25 Desember dengan pertimbangan-pertimbangan yang beliau berikan kepada saya, dan saya ikut mensupport itu. Dan insya Allah kita akan tindak lanjuti ini dan kita akan besarkan ini, dan semoga nanti ini bisa serempak kita lakukan di seluruh Indonesia. Agar apa? Agar para mu'alaf itu tidak disibukkan lagi dengan agenda-agenda misionaris orang Kristen pada tanggal 25 Desember. Sehingga ada alasan bagi para mu'alaf, maaf saya tidak bisa ikut kegiatan kalian karena saya hari ini ada agenda hari mu'alaf sedunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.